Sobat SCSI, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di SCSI Talk, saluran podcast KSO SCSI. Perkenalkan, saya Eva. Pada episode ke-9 kali ini, kita akan membahas tentang mengintegrasikan faktor ESG untuk meningkatkan nilai bisnis perusahaan. Nah, untuk itu kita sudah mengundang narasumber yang kredibel di bidangnya, yaitu Mbak Muhrina Anggunsari Hasibuan selaku Sustainability and Climate Change Expert di PT Surveyor Indonesia. Selamat datang Mbak Ririn. Halo Mbak Eva. Terima kasih waktunya ya Mbak. Terima kasih. Oke, Mbak, nih sebelum kita masuk nih untuk bahas ESG lebih dalam, mungkin Mbak Ririn bisa ceritakan dulu nih bagaimana perjalanan karir sampai bisa ada di jasa konsultasi ESG di PT Surveyor Indonesia ini. Baik, terima kasih Mbak Eva. Terima kasih juga undangannya untuk hari ini. Kita membahas tentang ESG yang merupakan salah satu rangkaian standar yang kita gunakan dalam peningkatan green industry, kemudian green sustainability, dan apapun yang kita lakukan untuk menuju SDGs ya 2030. Sebelumnya saya di Survey Indonesia adalah sebagai Climate Change and Sustainability Expert yang memang kita sudah berpengalaman di dalam jasa TIC khususnya untuk sustainability. Awalnya memang saya masuk SI itu 2022 Mbak. Oke. Bidang riset saya itu adalah mitigasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim, kemudian saya juga mendalami terkait SDGs. Memang kita sudah berpengalaman di Survey Indonesia itu kita salah satu yang ditunjuk oleh Bappenas sebagai penilai atau untuk membuat rating untuk pencapaian SDGs di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi kita itu inline dengan Bappenas, kemudian saya juga berpengalaman itu di beberapa proyek yang mendampingi perusahaan-perusahaan baik di BUMN, non BUMN untuk mencapai target rating ESG-nya tersendiri. Kemudian kita juga sering melakukan komunikasi dan awareness terkait SDGs untuk pemerintahan kota dan kabupaten, dan tidak kalah penting ternyata ESG ini tidak hanya diminati atau tidak hanya didalami oleh perusahaan besar, TBK atau BUMN, non BUMN yang sudah memang sangat achieve terhadap sustainability, ternyata perusahaan swasta juga. Terakhir saya menjadi juri untuk sustainability corporate. Salah satu kategorinya itu adalah pencapaian ESG. Jadi memang kita perlu ketahui bahwasanya ESG ini sebenarnya adalah satu skema voluntary yang memang belum ada mandatorinya ya. Namun kalau kita lihat dari skema perusahaan itu, kita lihat maturity dari setiap perusahaan terhadap sustainability itu berbeda-beda. Ada memang maturity-nya masih di tahap awal yang masih aware, oh ternyata ada sustainability seperti itu. Yang mungkin masih di tahap menyelesaikan memenuhi regulasi-regulasi yang sudah memang ada mandatorinya, seperti AMDAL, UKL, UPL yang memang sudah wajib. Kemudian kalau kita naik lagi ke step maturity-nya yang memang sudah mulai awareness terhadap sustainability, baik itu SDGs, ESG dan sebagainya, ternyata perusahaan ini sudah mau nih mulai melakukan upaya-upaya untuk penerapan ESG di perusahaannya. Namun ternyata kalau kita naik ke step maturity berikutnya adalah memang perusahaan yang sudah bisa menjadi benchmark, yang bisa menjadi ketika kita ESG itu membuat peer, yang memang bisa menjadi acuan kita. Itu memang perusahaan-perusahaan yang sudah sangat aware dan sangat sudah menerapkan dan mulai ke arah akselerasi. Tidak hanya sebuah ESG. Jadi itu pengalaman yang menurut saya, oh ternyata setelah beberapa tahun saya di sini, maturity setiap perusahaan itu berbeda-beda. Jadi itu bisa kita juga menyesuaikan jasa yang akan kita tawarkan terhadap perusahaan tersebut. Customize, dari maturity dari si perusahaannya tersebut, seperti itu. Jangan terlewatkan podcast ini yang nggak kaleng-kaleng, yang ingin mengerti lebih dalam soal ESG, Sobat SCSI pantengin podcast ini sampai akhir. Terima kasih. Nah Mbak Ririn nih, mungkin kita juga masih awam. Sebenarnya saya juga sangat awam nih tentang ESG, Sobat SCSI juga mungkin masih banyak yang awam. Mungkin bisa diceritakan lebih lagi sebenarnya ESG itu apa dan bagaimana sampai akhirnya PT Surveyor Indonesia bisa membuka jasa konsultasi ESG. Baik, terima kasih Mbak Eva. ESG ini merupakan rangkaian standar yang meliputi lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kita jadikan sebagai pengukur terhadap capaian keberlanjutan, kemudian juga sebagai evaluasi dampak dari proses bisnis yang kita lakukan. Jadi selama ini kita mengolah suatu sumber daya, kita memproduksi sebuah produk, kita melakukan lini bisnis tertentu, namun
penting juga kita melihat standar apa yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi dari dampak yang kita lakukan. Jadi tidak hanya sebatas kita berbicara ekonomi perusahaan yang akan kita dapatkan, juga kita lihat dari sisi-sisi seperti tata kelola yang baik, kemudian dampaknya terhadap lingkungan dan sosial yang sangat penting juga kita lihat. Mungkin ada yang mikir selama ini ada CSR ya. CSR, bedanya apa nih CSR sama ESG? Betul. Kan kita udah ngecek nih, kita sudah melakukan inisiatif-inisiatif untuk menutuplah dampak-dampak yang kita lakukan. Namun kita juga harus berbicara pentingnya juga tata kelola. Tata kelola di perusahaan ini. Jadi memang indikator-indikator baik itu kita menggunakan lembaga rating manapun terhadap ESG itu tetap menekankan terhadap kolaborasi, kontribusi baik secara lingkungan, sosial maupun tata kelola yang ada. Berarti saya juga sempat berpikir sih Mbak, kalau misalnya ESG ini itu ada hubungannya sama CSR, tapi ternyata dia lebih ke tata kelolanya ya. Kalau CSR tuh mungkin sekali dilakukan terus sudah selesai gitu mungkin ya kalau perusahaan. Ternyata ESG itu sepertinya banyak yang masih mengira itu sama dengan CSR atau mungkin berkelanjutan dari CSR ya Mbak ya. Baik, benar Mbak, karena memang justru kita kalau ketemu klien ini sering ESG itu di bawah divisi CSR-nya atau kalau di BUMN itu di bawah TJSL-nya. Sebenarnya ini yang menjadi awal kita untuk mengembangkan jasa-jasa di luar yang memang yang sudah existing. Mungkin dulu kita ada pendampingan untuk program CSR, kemudian kita dulu ada pendampingan terhadap dokumen apa yang harus ada dalam suatu perusahaan untuk membuka lahan membuka industri tertentu. Nah, ketika itu kita lihat di setelah Paris Agreement 2015 ternyata awareness atau investor ini sudah mulai mengarah ke sustainability. Jadi memang ini sudah memang salah satu inputan yang harus kita terapkan di suatu perusahaan. Kebutuhan terhadap sustainability itu terus meningkat. Untuk di perusahaan sendiri, baik di industri maupun kawasan industri, itu kita lihat salah satu aspek atau standar, tadi kan kita mengatakan ESG itu ada standar yang bisa diterapkan, itu adalah ESG. Jadi jasa-jasa ini memang yang kita sebutkan tadi salah satu yang sangat challenging karena memang belum mandatory tapi sudah menjadi satu kebutuhan suatu perusahaan terhadap keberlanjutan dari lini bisnisnya sendiri seperti itu. Oke, luar biasa sih penjelasannya Mbak. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Mbak biar kita makin lebih mendalam nih tentang jasa konsultasi ESG di PT Surveyor Indonesia. Apa saja sih produk dan layanannya? Kita memberikan produk layanan ESG itu mulai dari memang tahapan dari hulu ke hilirnya dulu. Yang pertama itu pasti awareness dulu. Jadi awareness ini adalah ketika kita bertemu perusahaan yang memang belum punya roadmap terkait ESG, kita mulai dari awarenessnya dulu. Baik di tingkat staff, BOD, kemudian memang awareness ini kita harapkan bisa jadi ini juga ya membantu kita ketika kita akan melakukan ke next jasa kita berikutnya, yaitu pendampingan dalam ESG-nya sendiri. Jadi pendampingan ini apakah kita membuat roadmap-nya dulu atau kita udah membuat framework-nya atau kita sudah melakukan pendampingan untuk masuk ke lembaga rating tertentu. Jadi memang ini menjadi jasa-jasa kita melalui dari hulu ke hilir. Jadi dari awareness, pendampingan untuk ratingnya, kemudian kita melakukan pendampingan penyusunan roadmap-nya, framework-nya, dan semua kita lakukan berdasarkan step by step. Tergantung perusahaannya. Jadi memang jasa-jasa ini erat kaitannya juga dengan jasa-jasa turunan lainnya. Karena memang ketika kita melakukan pendampingan terhadap suatu perusahaan, ketika kita belum menentukan lembaga rating mana yang akan kita gunakan, kita harus mengumpulkan data dulu. Jadi ini yang paling penting. Jadi kita harus awareness dulu. Jadi jasa-jasa itulah yang kita berikan. Jadi ESG maturity-nya juga untuk meningkatkan kapabilitas dari suatu perusahaan terhadap ESG tersebut. Jadi memang jasa ini kita akan sesuaikan dengan perusahaannya dari tahap awal sampai memang yang sudah ke lembaga ratingnya untuk mendapatkan rating ESG-nya seperti itu. Oke Mbak, dari semua jasa dan produk tadi yang sudah Mbak sebutkan dari awal sampai ke lembaga rating, itu ruang lingkupnya tuh sebenarnya apa aja sih Mbak? Jadi yang pertama kali kita lakukan setelah awareness yang tadi, kemudian kita akan melakukan pengumpulan data. Kita melakukan pengumpulan data, kemudian setelah kita melakukan pengumpulan data, kita tentukan peer-nya.
dengan perusahaan yang memang di sektor yang sama. Kalau transportasi dengan transportasi. Kemudian yang tidak kalah penting kita menentukan lembaga ratingnya. Lembaga rating itu untuk di Indonesia sendiri ada beberapa, Mbak. Ada S&P Global, Sustainalytics, MSCI, CDP. Jadi memang lembaga-lembaga rating ini yang umumnya, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk lembaga rating yang lainnya. Jadi memang lembaga rating ini yang umum kita gunakan. Setelah kita menentukan lembaga ratingnya, nanti kita akan melakukan pendampingan, kita lakukan gap analisis, dan apa yang akan kita lakukan untuk akselerasi ke depannya untuk meningkatkan nilai rating suatu perusahaan. Jadi itu ruang lingkup yang sedikit bisa kita bahas untuk hari ini seperti itu. Oke Mbak, tadi kan juga Mbak Rin juga sudah menyampaikan ya bahwa sebenarnya ESG ini kan masih sifatnya voluntary ya, belum mandatori untuk perusahaan. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan yang melakukan ESG ini manfaatnya tuh apa aja sih Mbak? Jadi manfaatnya ini sederhananya ini reputasi green sebenarnya. Jadi suatu perusahaan itu sudah mempunyai reputasi green yang meningkatkan daya tarik juga terhadap perusahaan tersebut. Ketika reputasi green ini sangat baik dan kemudian kita kan sekarang udah trennya green. Ternyata reputasi itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi suatu perusahaan. Kemudian daya tarik investor juga. Jadi investor di global ini sudah mulai tertarik nih terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah mengarah ke sustainability business. Jadi ini udah bentuk modernisasi dari suatu bisnis, memang kita sudah ke arah sustainable. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini salah satu bentuk pengurangan resiko. Jadi ketika kita melakukan efisiensi dalam operasional, kita melakukan beberapa proses produksi, dengan adanya ESG ini kita bisa melihat apakah akselerasi apa saja yang kita bisa terapkan untuk mengefisiensi operasional kita, meminimalisir resiko kita. Karena memang ketika green ini masuk, resiko ini kan kita kalau mau buat operasional produksi kita buat analisis resiko dulu ya. Betul. Nah, kemudian kita sekarang juga kita di era VUCA, kita di era yang memang climate ini juga menjadi suatu risk yang harus kita nilai. Jadi kita sudah mempersiapkan hal tersebut. Dan mungkin manfaat yang memang belum terlihat secara langsung adalah inovasi keberlanjutan. Jadi inovasi keberlanjutan ini sudah mengarah ke jangka panjang. Ketika kita memproduksi suatu produk yang memang sumber daya terbatas, tapi kita sudah membahas tentang keberlanjutannya, itu bisa menjadi salah satu inovasi yang akan kita terapkan untuk jangka panjang ke depannya. Jadi memang ESG ini sangat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Memang jangka pendek dan jangka panjangnya ya akan terlihat dengan jelas. Jadi penyusunan rating ESG roadmap-nya ke depannya itu sudah inline dengan lini bisnis di suatu perusahaan. Oke, Mbak Ririn, tadi kan sudah dijelaskan ya manfaat-manfaatnya, dan manfaatnya itu sebenarnya besar ya, dan itu juga terkait sustainability kan juga memang kita harus sudah mulai aware terhadap itu ya. Tapi pasti juga ada tantangannya dong ya dalam menjalani bisnis ini. Nah, PT Survey Indonesia sendiri tuh tantangan yang dihadapi setelah masuk ke jasa konsultasi ESG ini apa aja ya Mbak? Wah, tantangannya sih sebenarnya lebih ke arah ketika kita mau masuk segmen pasar dulu, sebenarnya itu tantangan terbesar karena memang produk sustainability ini yang tadi saya sampaikan di awal, tingkat maturity suatu perusahaan ini berbeda-beda. Jadi ketika kita menawarkan jasa ini harus kita sesuaikan dengan klien kita. Kemudian ketika kita memasuki suatu segmen pasar di mana segmen pasar ini memang udah secara global, tantangan yang paling sering kita ketemukan adalah ketika meyakinkan klien kita nih bahwasanya jasa ESG ini penting diterapkan di perusahaan tersebut. Kemudian tantangannya ketika kita ketemu yang maturity-nya yang memang sudah high, yang memang sudah mungkin terbiasa atau sudah memakai jasa dari perusahaan-perusahaan besar. Sementara kita yang masih lokal, yang memang masih nasional lah, skala nasional, merasa kayak perusahaan itu tanda kutip bisa ya gitu supaya Indonesia melakukan ini. Itu tantangan terbesar kita. Belum lagi kita menemukan lembaga rating yang memang semuanya masih adanya di luar seperti itu. Belum ada lembaga rating di Indonesia. Jadi ya mau tidak mau standar ini kita sesuaikan. Kemudian kita harus meyakinkan klien kita bahwasanya memang kita bisa dalam melakukan rating ESG. Mungkin saya sedikit menambahkan ya Mbak, dari balik tantangan itu sebenarnya kita juga bisa membuktikan bahwasanya
kita juga bisa. Jadi kita ada satu case, kita membantu klien kita, salah satu BUMN di Indonesia, yang awalnya kan ada lembaga rating yang namanya Sustainalytics. Sustainalytics ini ketika memberikan rating yang memang high risk, semakin tinggi nilainya dia high risk, beresiko, kemudian medium risk atau low risk. Jadi ternyata ketika waktu itu sebelum kita melakukan pendampingan, si perusahaan A ini masih high risk di secara lembaga rating Sustainalytics. Tapi ternyata setelah kita lakukan pendampingan, itu bisa jadi medium risk. Wow, turun ya. Turun, dan skornya itu lumayan, dari memang 30-an menjadi 20-an seperti itu. Itu setelah kita lakukan pendampingan. Jadi tantangan yang seharusnya jadi tantangan itu juga bisa menjadi kekuatan kita ke depannya, bahwasanya kita juga bisa mendampingi perusahaan-perusahaan dalam melakukan pendampingan terhadap pencapaian rating ESG-nya seperti itu, Mbak. Oke Mbak Ririn, ternyata luar biasa ya, dari tantangan-tantangan itu ternyata bisa menjadi peluang nih buat jasa konsultasi ESG di PT Survey Indonesia. Dan tadi juga sudah di-mention ya, ternyata sudah ada success story-nya, jadi awalnya high risk menjadi medium risk dengan penurunan poin yang juga lumayan besar gitu ya Mbak. Nah selain itu apa saja nih Mbak kelebihan kalau kita menggunakan jasa konsultasi ESG di PTSI? Baik, terima kasih Mbak Eva. Memang kelebihan kita mungkin di balik tantangan itu kita menunjukkan bahwasanya kita juga mempunyai kelebihan. Salah satunya adalah kita itu local wisdom. Dalam arti kenapa kita local wisdom? Misalnya ketika kita menggunakan konsultan dari yang memang besar, yang dari luar misalnya, yang belum paham dengan regulasi kita secara keseluruhan. Sederhananya di luar negeri nggak ada kata AMDAL, Mbak. Padahal dokumen AMDAL ini dasar ketika kita melakukan penilaian ESG. Karena dia perusahaan sebelum dia buka pasti ada data-data yang kita butuhkan. UKL, UPL, kemudian program CSR yang dilakukan. Kalau di BUMN ada program TJS yang dilakukan. Kemudian regulasi-regulasi kita kan yang memang sangat kompleks. Ketika kita sebagai konsultan yang memang secara nasional bisa membantu perusahaan-perusahaan lain, itu lebih langsung ke arah ya kita ngerti regulasi di negara kita untuk memenuhi kebutuhan dari si lembaga rating tersebut. Kan lembaga rating ini kita harus mengisi nih indikator-indikator yang ada di lembaga rating tertentu. Kalau kita di Indonesia berarti kita lebih tahu ya Mbak, lebih aware dan lebih mengetahui ya bagaimana bentuk regulasi kita. Misalnya kalau kita memakai memang konsultan yang memang tidak begitu mengerti keadaan dengan yang ada di Indonesia, misalnya ada pertanyaan tentang apakah sudah ada dokumen terkait A gitu. Kalau kita kan bisa mikir, oh ini hampir mirip nih dengan dokumen dari peraturan pemerintah nomor sekian gitu. Jadi memang sudah lebih baik, itu kelebihan kita. Kemudian kelebihan kita adalah Survey Indonesia sendiri memiliki indikator-indikator SDGs. Indikator SDGs ini adalah indikator yang sudah ada di pemerintahan kota dan kabupaten. Untuk di tingkat kota sendiri, per tahun 2024 itu ada 150 indikator di tingkat kota di Indonesia. Nah, kenapa itu penting? Karena selain kita berbicara ESG, alangkah baiknya ketika jasa yang di Survey Indonesia itu adalah ESG berbasis SDGs. Jadi ESG berbasis SDGs ini, ketika kita melakukan inputan, kan setiap perusahaan punya daerah operasi masing-masing ya. Di tingkat kota dan kabupaten di Indonesia. Dengan adanya indikator ini berarti si perusahaan ini bisa kita memberikan masukan accelerate by program yang akan ditetapkan oleh suatu perusahaan. Ketika perusahaan itu ingin melakukan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan penilaian ESG-nya, meningkatkan program inisiatif ke depannya yang bisa diterapkan oleh perusahaan, indikator-indikator SDGs ini bisa menjadi masukan kita dan membantu perusahaan dalam ternyata selama ini yang saya lakukan sudah baik atau saya harus melakukan apa lagi ke depannya. Kan kita indikatornya banyak Mbak. Kalau kita berbicara SDGs nomor 6 tentang air, kita bisa lihat di indikator SDGs yang Survey Indonesia punya, misalnya akses air minum, kemudian sanitasi, cuci tangan dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu masukan bagi perusahaan kalau ingin membuat program ke depannya. Jadi seperti itu. Jadi ternyata SDGs ini juga salah satu unique value dari jasa ESG Survey Indonesia dalam melakukan pendampingan. Nah, Mbak Ririn bisa diceritakan juga nggak Mbak, apa aja sih after service yang dilakukan setelah pendampingan ESG ini oleh PT Survey Indonesia, dan juga jasa pengembangan apa saja yang berperan untuk peningkatan ESG di perusahaan? Untuk di perusahaan sendiri ketika kita melakukan pendampingan ESG, mungkin ada memang sampai hanya pendampingan membuat roadmap
atau memang sudah ke arah lembaga rating. Tapi beberapa jasa yang kita lakukan after kita melakukan pendampingan ESG itu setelah beberapa pengalaman ya Mbak, ada beberapa faktor yang memang kita lihat ketika kita membaca ESG. Faktor lingkungan itu sangat berdampak terhadap capaian ESG suatu perusahaan. Contohnya seperti beberapa perusahaan itu adalah belum melakukan penilaian terhadap emisi karbon, di mana di Indonesia sendiri sudah punya target NDC. Maaf ya Mbak, kita mengarah ke karbon sedikit. Boleh. Sudah punya target NDC yang harus kita turunkan. Jadi target NDC ini dari beberapa sektor. Untuk di Indonesia sendiri yang sudah memberikan batas atas emisi itu sebenarnya sudah di Kementerian ESDM. Kemudian beberapa sektor lainnya kita lebih sebatas masih voluntary. Nah, ketika kita melakukan mitigasi ini yang diperlukan untuk indikator ESG ini, itulah yang akan kita tawarkan ke perusahaan tertentu. Jadi misalnya kita menawarkan jasa-jasa bagaimana suatu perusahaan menghitung faktor emisinya baik dari skop 1 maupun skop 2. Beberapa perusahaan juga sudah mengarah ke skop 3. Jadi memang itu salah satu jasa yang sering kita temukan. Kemudian ketika after kita melakukan pendampingan, ada satu jasa yang menurut kita juga sangat penting diterapkan, yaitu sustainability financing. Jadi kita melihat keuangan berkelanjutan yang bisa diterapkan suatu perusahaan itu sangat penting untuk memberi daya tarik terhadap investor. Kemudian yang menarik lagi ketika kita mendampingi perusahaan yang memang ada dua sisi dalam financing itu. Yang pertama, kita mendampingi perusahaan untuk keuangannya itu lebih berkelanjutan. Atau dari sisi kita memberikan masukan, pendampingan ketika si perusahaan ini ingin menerapkan terhadap sub kliennya lagi. Misalnya perusahaan A menerapkan ingin memberikan atau memberikan produk-produk yang lebih sustainable secara financing ketika si klien ini ingin bekerja sama dengan si perusahaan A. Jadi memang sudut pandang yang berbeda. Kemudian jasa-jasa berikutnya yang sering kita lakukan pendampingan adalah ketika kita memberi pendampingan terhadap roadmap ke depannya. Jadi memang seperti sustainable financing itu kita memberikan roadmap hingga tahun berapa yang harus diterapkan. Karbon juga ketika melakukan mitigasi perubahan iklim, kita melakukan aksi mitigasi dalam rancangan mitigasi untuk karbonnya sendiri itu sampai tahun 2000 berapa yang harus dilakukan si perusahaan untuk melakukan net zero karbon. Jadi memang ada beberapa key dari ESG sendiri, climate change, kemudian sustainable, SDGs, ESG, dan kita tidak lupa sustainable financing juga perlu kita terapkan dalam suatu perusahaan. Jadi memang pengembangan jasa ini kita buatnya seperti ini Mbak. Kita ketika memberi jasa ke suatu klien, kita end-to-end service. End-to-end service ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan. Ketika kita berbicara ESG, end-to-end service kita adalah tidak hanya sampai batas, misalnya kita melakukan pendampingan berdasarkan nilai rating ESG-nya. Tapi kita ada end-to-end service lagi. Apa yang harus kita lakukan dalam mengakselerasi capaiannya? Yang dulunya misalnya kita perlu turunkan lagi nih dari medium ke low harusnya, atau memang kalau dari lembaga rating lainnya mungkin yang dari B ke A seperti itu. Jadi memang tergantung lembaga ratingnya. Jadi kita selalu mengupayakan end-to-end service yang kita lakukan untuk mendukung capaian ESG suatu perusahaan. Wah, luar biasa sekali sih ini Mbak Rini sudah menjelaskan ya dari apa itu ESG sampai apa saja produk-produknya dan juga sampai end service-nya juga. Nah, mungkin terakhir nih Mbak sebelum menutup ada yang mau disampaikan nih untuk sobat SCYSI di rumah. Baik, terima kasih Mbak. Untuk closing kita hari ini yang ingin saya sampaikan adalah di mana ESG ini tidak hanya sebatas untuk melihat atau mendorong kinerja suatu perusahaan terhadap finansial, tapi juga kita bertanggung jawab secara etika moral, kita bertanggung jawab terhadap aksi produksi yang kita lakukan, dan secara filsafatnya bahwasanya ketika kita sebagai khalifah nih telah memanfaatkan sumber daya, kita juga bertanggung jawab secara sosial dan bertanggung jawab secara tata kelola perusahaan, tidak hanya kesejahteraan perusahaan kita, juga kesejahteraan masyarakat di sekitar kita, sehingga proses produksi itu lebih berkelanjutan. Oke Mbak Ririn, terima kasih banyak nih waktu dan kesempatannya, luar biasa banget. Saya juga jadi tercerahkan, sobat SCYSI di rumah juga mungkin pasti juga tercerahkan, sangat bermanfaat.
Dan untuk sobat SCYSI yang mungkin ingin tahu lebih lanjut lagi soal ESG dan mungkin bisa langsung mengajukan layanannya, bisa langsung ke websitenya PTSI di ptsi.co.id, atau mungkin mau tanya-tanya dulu nih bisa langsung ke Instagramnya surveyor.id. Oke Sobat SCYSI, demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel KSO SCYSI dan nantikan episode podcast-podcast KSO SCYSI selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.